Kalaulah tidak ada tempat bagi nafsu, maka pasti tidak ada orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Sebab tanpa adanya nafsu itu, tak ada lagi jarak yang memisahkan antara engkau dengan Allah, dan juga tak ada lagi sekat yang harus dibuka antara engkau dan Allah. Ucapan ini menyimpan sebuah rahasia besar tentang hakikat perjalanan manusia. Segala gerak langkah, upaya, rintangan, bahkan seluruh makna dari kata perjalanan itu sendiri, hanya mungkin hadir karena adanya sesuatu yang menahan, sesuatu yang menutup, sesuatu yang menjauhkan. Sesuatu itu adalah nafsu. Tanpa nafsu, maka manusia tidak mengenal jarak. Dan tanpa jarak tidak ada arti mendekat atau menjauh. Jika tidak ada sekat, maka tidak ada pula makna keterpisahan. Padahal, justru karena ada keterpisahan itu, kita memahami apa itu kerinduan, apa itu pencarian, apa itu pengembaraan menuju yang lebih tinggi. Bayangkan sebuah lautan luas tanpa ombak. Ia hanya sebuah permukaan datar yang tak memberi tantangan, tak menimbulkan rasa ingin menyeberang, tak menghadirkan dorongan untuk mencari pantai di seberangnya. Begitu pula hidup manusia tanpa nafsu, datar, tanpa rintangan, tanpa alasan untuk bergerak, tidak ada perlawanan, tidak ada ujian, tidak ada pergulatan batin. Maka nafsu bukan sekadar musuh, ia juga guru. Ia adalah layar yang menutupi cahaya, agar manusia belajar menyingkapnya. Ia adalah jarak, agar manusia tahu arti dekat. Ia adalah keruh agar manusia menghargai kejernihan. Nafsu sebagai sumber perjalanan spiritual manusia, berawal dari kesadaran bahwa dirinya terikat, bahwa ada sesuatu yang menghalangi kebebasan sejati. Bila tidak ada yang menghalangi, manusia tidak akan pernah bergerak. Perjalanan menuju Allah lahir dari rasa sempit akibat kungkungan nafsu. Nafsu melahirkan kelalaian, keinginan yang tak habis, rasa lapar yang tak pernah kenyang, haus akan pujian, ketakutan akan kehilangan. Semua itu menutup cahaya yang sudah ada dalam diri manusia. Namun justru karena penutupan itulah, manusia berjuang untuk membuka. Tanpa penutupan, manusia tidak mengenal proses membuka. Tanpa penghalang, manusia tidak mengenal kemenangan. Maka nafsu adalah tirai yang memberi makna pada keterbukaan. Seorang musafir tidak disebut musafir bila ia sudah berada di tempat tujuan. Ia disebut musafir karena ada jarak yang memisahkan antara dirinya dan tempat yang ia tuju. Demikian pula manusia disebut salik, pejalan ruhani, karena ada jarak yang terbentang antara dirinya dengan yang maha suci. Jarak itu bukan jarak ruang, bukan jarak waktu, melainkan jarak kesadaran, jarak kejernihan, jarak kebeningan hati. Dan jarak itu sepenuhnya bernama nafsu. Nafsu sebagai layar kebenaran cahaya. Tuhan tidak pernah redup, tidak pernah tertutup, tidak pernah menjauh. Yang menutup hanyalah nafsu dalam diri manusia. Laksana matahari yang bersinar terang, awan-awan tebal dapat membuat bumi tampak gelap. Namun awan bukanlah musuh matahari, ia sekadar tabir. Begitu pula nafsu bukan musuh Tuhan. Ia sekadar tabir dalam diri manusia. Jika tidak ada awan, manusia tidak akan pernah tahu betapa berharganya cahaya matahari. Jika tidak ada nafsu, manusia tidak akan pernah merasakan nikmatnya kejernihan. Tanpa kegelapan, cahaya tak lagi bermakna. Tanpa sakit, sehat tak lagi berharga. Tanpa nafsu, perjalanan menuju Allah tak lagi ada artinya. Maka nafsu bukan sekadar sesuatu yang harus dihapuskan. Ia adalah ruang ujian, panggung pertempuran tempat manusia membuktikan dirinya. Ia adalah medan latihan agar jiwa tumbuh matang. Ia adalah beban, agar manusia belajar mengangkat nafsu dan gerak dialektika hidup manusia selalu bergerak dalam dialektika. Tarik-menarik antara nafsu dan kesadaran, antara kerendahan dan ketinggian. Dialektika ini melahirkan pertumbuhan. Bila tidak ada nafsu, maka tidak ada tarikan ke bawah. Bila tidak ada tarikan ke bawah, manusia tidak akan pernah melatih kekuatannya untuk terbang ke atas. Burung yang hidup tanpa angin tidak akan pernah bisa mengepakkan sayapnya. Justru karena angin menentang, burung bisa terbang tinggi. Demikian pula jiwa manusia. Justru karena ada nafsu yang menarik ke bumi, ia belajar mengepakkan sayap menuju langit kesadaran. Tanpa nafsu, jiwa tidak pernah belajar. Tanpa nafsu, jiwa tidak pernah tumbuh. Tanpa nafsu, jiwa tidak pernah mengenal kata berjuang. Nafsu dan kerinduan-kerinduan lahir dari keterpisahan. Bila tidak ada sekat, tidak ada lagi arti rindu. Dan bila tidak ada rindu, tidak ada lagi energi untuk mencari. Nafsu menimbulkan jarak antara manusia dengan Allah. Jarak itu melahirkan rindu.
dan rindu itu menjadi bahan bakar perjalanan. Lihatlah seorang pecinta, ia merasakan sakit karena terpisah dari kekasihnya, namun sakit itu pula yang membuat ia terus mencari jalan. Begitu pula manusia yang terpisah dari Tuhannya karena nafsu. Ia merasakan hampa, ia merasa sesak, ia merasakan dunia ini sempit. Kesempitan itu menyalakan api rindu, yang mendorongnya untuk mendekat, mendaki dan melampaui segala batas. Tanpa nafsu, tidak ada lagi keterpisahan. Tanpa keterpisahan, tidak ada lagi kerinduan. Tanpa kerinduan, tidak ada lagi perjalanan. Nafsu sebagai cermin nafsu juga berfungsi sebagai cermin. Dari reaksi nafsu, manusia mengenal siapa dirinya. Nafsu adalah bayangan yang menunjukkan bentuk asli. Bila engkau marah, bila engkau tamak, bila engkau sombong, engkau sedang melihat bayanganmu sendiri. Dari bayangan itu engkau belajar mengenal siapa engkau sebenarnya. Tanpa cermin nafsu, engkau tidak akan pernah tahu betapa dalamnya kelemahanmu. Dan bila engkau tidak pernah tahu kelemahanmu, bagaimana engkau bisa mengenal kekuatan Tuhan? Maka nafsu bukan sekadar musuh yang harus diperangi, melainkan juga guru yang memperlihatkan hakikat diri. Ia menunjukkan noda-noda, agar engkau sadar betapa engkau perlu dibersihkan. Ia memperlihatkan kelemahan, agar engkau sadar betapa engkau butuh kekuatan. Nafsu sebagai jalan pembersihan segala perjalanan menuju Allah, pada akhirnya adalah perjalanan pembersihan, membersihkan hati dari noda, membersihkan jiwa dari keinginan rendah, membersihkan kesadaran dari kabut yang menutupi cahaya. Dan semua proses pembersihan itu hanya mungkin terjadi bila ada sesuatu yang kotor, yang rendah, yang keruh. Itulah nafsu. Air menjadi jernih justru karena ada kotoran yang disaring darinya. Jiwa menjadi terang justru karena ada nafsu yang dibersihkan darinya. Bila tidak ada kotoran, maka tidak ada lagi proses penyaringan. Bila tidak ada nafsu, maka tidak ada lagi arti pembersihan. Dengan demikian, nafsu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia adalah sebagian dari rencana besar kehidupan. Ia ada agar engkau punya sesuatu untuk dibersihkan. Ia hadir agar engkau punya sesuatu untuk ditinggalkan. Ia muncul agar engkau punya sesuatu untuk dilepaskan. Nafsu dan kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa pilihan. Kebebasan sejati adalah kebebasan di tengah pilihan. Bila tidak ada nafsu, maka tidak ada lagi pilihan antara kebaikan dan keburukan. Bila tidak ada pilihan, maka tidak ada lagi arti kebebasan. Maka nafsu adalah medan di mana kebebasan diuji. Ia menghadirkan pilihan-pilihan rendah, agar engkau belajar memilih yang tinggi. Ia menggoda dengan kenikmatan sesaat, agar engkau belajar menolak demi kenikmatan abadi. Ia menawari jalan mudah, agar engkau belajar menapaki jalan sulit yang membawa kepada kebesaran jiwa. Tanpa nafsu, manusia bukan lagi makhluk bebas, melainkan hanya makhluk yang berjalan tanpa pilihan. Dan tanpa pilihan tidak ada tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab tidak ada nilai. Tanpa nilai tidak ada perjalanan menuju kesempurnaan. Nafsu sebagai api penyucian api memiliki dua wajah. Ia bisa membakar, tetapi juga bisa memurnikan. Nafsu pun demikian. Ia bisa menjerumuskan, tetapi juga bisa menyucikan. Dalam api nafsu, manusia diuji. Bila ia kalah, ia terbakar. Bila ia menang, ia dimurnikan. Seperti emas yang dimasukkan ke dalam api, semakin besar panas yang dialami, semakin murni hasilnya. Jiwa manusia pun demikian. Semakin keras godaan nafsu yang ia hadapi, semakin besar pula peluang ia untuk menjadi murni. Maka janganlah nafsu hanya dilihat sebagai musuh, lihatlah ia sebagai api penyucian. Tanpa api itu emas tetap bercampur kotoran. Tanpa nafsu jiwa tetap tidak terasa. Kalaulah tidak ada tempat bagi nafsu, maka pasti tidak ada orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Karena perjalanan hanya ada bila ada jarak, rindu hanya ada bila ada sekat, dan perjuangan hanya ada bila ada musuh yang harus dikalahkan. Nafsu adalah jarak, adalah sekat, adalah musuh, tetapi sekaligus ia adalah guru, adalah cermin, adalah api penyucian. Tanpa nafsu, manusia tidak mengenal arti dekat dan jauh. Tanpa nafsu, manusia tidak merasakan indahnya kerinduan. Tanpa nafsu, manusia tidak mengalami kemurnian setelah kotoran dilepaskan. Tanpa nafsu, manusia tidak pernah benar-benar berjalan. Maka jangan membenci nafsu sepenuhnya. Lihatlah ia sebagai bagian dari panggung kehidupan. Ini adalah sebab engkau berangkat. Itu adalah jalan yang harus kau tapaki. Ia adalah sekat yang harus kau buka. Dan ketika engkau berhasil melampauinya, barulah engkau akan mengerti. Sejak awal yang jauh sebenarnya dekat, yang tertutup sebenarnya terbuka, yang terpisah sebenarnya selalu menyatu.
Manusia seringkali memandang nafsu hanya dengan satu wajah. Sesuatu yang kotor, rendah, hina, yang harus segera dijauhi dan dibuang. Padahal bila direnungkan lebih dalam, nafsu bukanlah sekadar kegelapan. Ia sekadar sisi yang memberi makna pada cahaya. Tanpa nafsu, cahaya tidak pernah dikenali. Bayangkan bila seluruh hidup ini hanya dipenuhi dengan ketenangan, kejernihan, dan kedamaian yang sempurna. Tidak ada gejolak, tidak ada dorongan, tidak ada pertarungan batin. Hidup mungkin akan terasa ringan tetapi sekaligus hambar. Jiwa tidak lagi mengenal rasa ingin mencari, sebab semua sudah tersedia. Tidak ada lagi pengalaman akan menemukan, karena tidak ada yang pernah hilang. Disinilah rahasia mengapa nafsu diciptakan. Nafsu adalah medan, adalah panggung, adalah ruang bagi jiwa untuk mengalami drama perjalanan. Dari drama itulah lahir rasa sakit, rasa rindu, rasa perlawanan, rasa kegagalan, hingga rasa kemenangan. Semua rasa itu menyempurnakan pengalaman jiwa. Nafsu sebagai dinamika kehidupan manusia bergerak bukan karena ketenangan, melainkan karena gejolak. Laut yang benar-benar tenang tidak mendorong kapal untuk berlayar jauh. Ia sekadar mengapungkan tanpa arah. Justru ombak dan aruslah yang memaksa nakhoda untuk mengatur layar, mencari bintang, dan menentukan tujuan. Demikian pula jiwa manusia. Justru gejolak nafsu membuat ia mencari arah, menentukan jalan, dan menemukan tujuan yang lebih tinggi. Nafsu menggerakkan hasrat untuk mencintai, meski cinta itu seringkali salah tempat. Nafsu menggerakkan keinginan untuk memiliki, meski seringkali yang dikejar hanyalah bayangan semu. Namun dari kesalahan-kesalahan itu jiwa belajar. Ia tahu apa artinya kehilangan. Ia tahu bagaimana rasanya kecewa. Ia tahu pahitnya dikhianati. Ia tahu getirnya penyesalan. Dan dari semua pengalaman itu jiwa mulai menyadari. Ada sesuatu yang lebih murni dari sekadar cinta. Ada sesuatu yang lebih kekal dari sekadar kepemilikan. Tanpa nafsu, jiwa tidak pernah belajar. Tanpa kesalahan, jiwa tidak pernah mengenal kebenaran. Tanpa kejatuhan, jiwa tidak pernah memahami arti bangkit. Maka nafsu adalah dinamika yang memutar roda kehidupan, yang menumbuhkan kedewasaan, yang memaksa jiwa untuk bergerak maju. Nafsu dan kesadaran diri salah satu fungsi terdalam dari nafsu adalah memperkenalkan manusia pada dirinya sendiri. Seringkali kita mengira diri kita suci, bersih dan penuh kebaikan. Namun begitu nafsu mendapat ruang, wajah asli kita terlihat. Kita menjadi marah, iri, sombong, tamak. Semua sifat itu sebenarnya sudah ada di dalam diri, tetapi hanya tampak ketika disentuh oleh nafsu. Ibarat cermin, nafsu memperlihatkan bayangan yang sebelumnya tersembunyi. Bayangan itu mungkin menakutkan, menjijikkan, dan membuat kita ingin memecah cermin. Tetapi memecah cermin tidak menghapus bayangan. Ia hanya membuat kita buta terhadap diri kita sendiri. Jalan yang benar adalah berani menatap cermin, mengakui bayangan itu lalu membersihkannya. Tanpa cermin nafsu, kita tidak pernah tahu siapa diri kita. Kita akan hidup dalam ilusi kesucian palsu. Merasa sudah dekat padahal sejatinya masih jauh. Maka nafsu adalah alat pembuka kesadaran. Ia mengungkap noda-noda yang harus disucikan. Ia menyingkap kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Ia memperlihatkan sejauh mana kita masih terikat pada dunia, dan sejauh mana kita siap menuju kebebasan. Nafsu sebagai bahan bakar perjalanan menuju Allah adalah perjalanan panjang. Ia membutuhkan energi besar, kekuatan batin yang tidak habis-habis. Dari manakah energi itu datang? Salah satunya justru dari nafsu. Rasa ingin, rasa haus, rasa lapar, rasa tidak puas. Semua itu berasal dari nafsu. Jika diarahkan ke benda-benda dunia, nafsu akan menjerat. Tetapi bila diarahkan dengan tepat, nafsu menjadi bahan bakar untuk mendaki ke puncak kesadaran. Orang yang lapar tidak akan berhenti mencari makanan. Orang yang haus tidak akan berhenti mencari air. Demikian pula jiwa yang dirundung nafsu. Ia tidak pernah puas dengan dunia, sehingga pada akhirnya ia terdorong untuk mencari sesuatu yang melampaui dunia. Rasa kosong itulah yang menyalakan api pencarian. Banyak orang terseret ke dalam jurang nafsu karena salah arah. Mereka mengira nafsu hanya bisa dipuaskan dengan benda, dengan pujian, dengan kedudukan. Mereka berlari terus mengejar tanpa henti tetapi tak pernah kenyang. Sampai suatu saat mereka sadar, semua yang mereka kejar hanya fata morgana. Dan kesadaran itu meski lahir dari rasa sakit, justru menjadi awal dari perjalanan sejati. Tanpa nafsu, tidak ada dorongan untuk mencari. Tanpa rasa lapar, tidak ada pencarian makanan sejati. Tanpa rasa kosong, tidak ada pencarian keutuhan.
Nafsu dan seni kehidupan. Jika hidup ini hanya terdiri dari garis lurus tanpa belokan, ia akan membosankan. Keindahan hidup justru lahir dari lika-liku, dari jatuh bangun, dari senyum dan tangis. Dan semua itu bersumber dari nafsu. Bayangkan sebuah lagu tanpa nada rendah, hanya nada tinggi saja. Ia akan terdengar aneh dan tidak indah. Keindahan musik lahir dari harmoni antara nada tinggi dan rendah, antara ketegangan dan pelepasan. Demikian pula hidup. Keindahannya lahir dari pertarungan antara nafsu dan kesadaran, antara kegelapan dan cahaya, antara jatuh dan bangkit. Nafsu adalah nada rendah dalam simfoni kehidupan. Ia memberi kontras, memberi warna, memberi kedalaman. Tanpa nafsu, hidup hanya satu nada monoton, datar tanpa irama. Maka jangan membenci nafsu sebagai pengganggu. Lihatlah ia sebagai bagian dari seni ilahi yang menyusun harmoni perjalananmu. Nafsu dan kesabaran tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia lahir justru ketika engkau berhadapan dengan dorongan yang ingin segera terpuaskan. Tanpa nafsu tidak ada godaan. Tanpa godaan tidak ada ujian. Tanpa ujian tidak ada kesabaran. Kesabaran adalah permata yang lahir dari gesekan keras. Ibarat mutiara yang terbentuk karena pasir masuk ke dalam kerang. Kesabaran terbentuk karena nafsu yang mengusik jiwa. Semakin kuat dorongan nafsu, semakin berharga pula kesabaran yang berhasil engkau tumbuhkan. Maka, jangan mengutuk nafsu yang hadir. Lihatlah ia sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, untuk memperkuat jiwa, untuk membangun keteguhan. Tanpa nafsu engkau tidak akan pernah tahu betapa luasnya daya tahanmu. Nafsu dan rindu akan kebebasan. Setiap kali nafsu menjerat, jiwa merasa sempit. Ia merasakan keterikatan, rasa sesak, rasa hampa. Dari rasa sesak itu muncul kerinduan akan kebebasan. Kerinduan itulah yang menggerakkan jiwa untuk mencari jalan pulang. Seperti burung yang dikurung dalam sangkar, ia baru merindukan langit ketika sayapnya terbelenggu. Bila sejak awal ia bebas, ia mungkin tidak pernah benar-benar menghargai luasnya langit. Begitu pula jiwa. Ia merindukan Tuhan justru ketika terpenjara oleh nafsu. Nafsu adalah sangkar. Tanpa sangkar, burung tidak pernah tahu betapa berharga kebebasan. Tanpa nafsu, jiwa tidak pernah tahu betapa indahnya keterhubungan dengan yang maha luas. Nafsu dan kematangan jiwa-jiwa yang matang bukanlah jiwa yang tidak pernah jatuh. Jiwa yang matang adalah jiwa yang berkali-kali jatuh ke dalam lubang nafsu, lalu bangkit, belajar, dan tumbuh semakin kuat. Kematangan tidak lahir dari kemenangan instan, melainkan dari luka, air mata, kegagalan, dan penyesalan. Tanpa nafsu, tidak ada kegagalan. Tanpa kegagalan, tidak ada pembelajaran. Tanpa pembelajaran, tidak ada kematangan. Maka nafsu adalah ladang tempat jiwa ditempa, diuji dan diperkuat. Seperti baja yang ditempa berkali-kali dalam api, jiwa pun ditempa berkali-kali oleh nafsu. Setiap kali kalah, ia sadar. Setiap kali sadar, ia belajar. Setiap kali belajar, ia tumbuh. Hingga akhirnya ia mencapai kematangan yang tidak bisa dicapai tanpa proses panjang itu. Nafsu dan puncak keintiman. Ada satu rahasia lagi. Justru karena ada nafsu, manusia bisa mengalami puncak keintiman dengan Allah. Mengapa? Karena keintiman sejati lahir dari perjalanan panjang, dari perjuangan berat, dari pengorbanan tanpa henti. Bayangkan seorang kekasih yang bertemu tanpa pernah berpisah. Pertemuan itu tentu indah, tetapi tidak sedalam pertemuan setelah lama terpisah, setelah melewati banyak rintangan, setelah menanggung banyak penderitaan. Pertemuan yang kedua memiliki rasa yang lebih pekat, lebih manis, lebih penuh air mata haru. Demikian pula manusia dengan Tuhannya. Bila sejak awal tidak ada sekat, tidak ada jarak, maka pertemuan itu tidak akan begitu dalam. Justru karena ada nafsu yang memisahkan, ada perjalanan yang panjang, ada air mata yang tumpah, ada dosa yang ditangisi, ada rindu yang terbakar. Maka pertemuan dengan Allah menjadi begitu intim, begitu hangat, begitu tak tergantikan. Tanpa nafsu, pertemuan itu tetap ada tetapi hambar. Dengan nafsu, pertemuan itu menjadi sebuah mahakarya rasa. Perjumpaan seorang hamba yang telah lama tersesat, akhirnya pulang ke pelukan Tuhannya. Perjalanan manusia menuju Allah adalah kisah tentang nafsu. Ia dimulai dari nafsu, ditempa oleh nafsu, dan akhirnya melampaui nafsu. Nafsu adalah musuh tetapi juga guru. Ia adalah sekat tetapi juga jalan. Ia adalah penjara, tetapi juga kunci. Maka, kalaulah tidak ada tempat bagi nafsu, maka tidak ada pula perjalanan. Tanpa perjalanan tidak ada pengalaman. Tanpa pengalaman tidak ada pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan tidak ada kematangan.
Dan tanpa kematangan manusia tidak akan pernah siap untuk benar-benar mengenal Allah dengan seluruh dirinya. Nafsu seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya gelap, seolah-olah ia tidak memiliki sisi lain kecuali membawa manusia kepada kerendahan. Padahal, bila direnungkan lebih dalam, nafsu itu sendiri adalah wadah yang menyimpan potensi perjalanan. Ia adalah ruang kosong yang mesti diisi dengan cahaya. Ia adalah tanah yang mesti diolah agar tumbuh bunga. Tanpa tanah, bagaimana mungkin bunga mekar? Tanpa nafsu, bagaimana mungkin cahaya bisa ditampung dan dipantulkan? Setiap orang yang menapaki jalan rohani, pada dasarnya tidak pernah bisa mengabaikan peran nafsu. Ia mungkin ingin melompat langsung menuju kesucian, ingin segera sampai ke puncak tanpa melalui lembah. Namun mustahil mencapai puncak bila tidak melalui jalan. Jalan itu berliku, penuh batu, penuh duri. Nafsu adalah duri-duri itu. Nafsu adalah tanah liat yang lengket di kaki pejalan. Nafsu adalah rasa letih, rasa ingin berhenti, rasa tergoda untuk kembali. Tetapi justru dengan adanya semua itu, perjalanan memperoleh makna yang sebenarnya. Bayangkan seorang pelukis yang hanya memiliki satu warna. Lukisan yang ia buat akan monoton. Ia mungkin bisa menggambar sesuatu, tetapi tidak akan pernah menjadi karya agung. Karya agung lahir karena ada kontras. Terang dan gelap, cerah dan kusam, hidup dan mati. Begitu pula perjalanan manusia. Bila hanya ada cahaya, tidak ada perlawanan, maka tidak ada drama yang bisa ditulis. Tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan. Nafsu adalah warna gelap yang membuat lukisan hidup menjadi bernuansa, membuat drama perjalanan jiwa menjadi penuh arti. Ada saat-saat di mana manusia merasa ingin menghapus nafsu dari dirinya sepenuhnya. Ia ingin menjadi malaikat, bersih, suci tanpa dorongan rendah. Tetapi ia lupa, manusia bukanlah malaikat. Keistimewaan manusia justru terletak pada kenyataan bahwa ia bisa memilih, bahwa ia bisa bergulat, bahwa ia bisa jatuh dan bangkit. Malaikat tidak pernah jatuh, maka malaikat tidak pernah merasakan manisnya bangkit. Malaikat tidak pernah tergoda, maka malaikat tidak pernah merasakan nikmatnya menolak godaan. Justru manusia, dengan seluruh kerumitannya, memiliki pengalaman yang jauh lebih kaya. Dan pengalaman itu adalah persembahan yang indah ketika akhirnya manusia sampai kepada Tuhannya. Perhatikan seorang petani yang mengolah tanah. Tanah itu keras, kadang penuh batu, kadang dipenuhi ilalang. Namun petani tidak lari dari tanah itu. Ia mencangkul, ia membersihkan, ia menanam. Dari tanah yang kotor itulah tumbuh padi yang memberi kehidupan. Begitu pula nafsu, ia adalah tanah yang tampak kotor. Tetapi bila engkau berani mengolahnya, dari situlah tumbuh padi kebijaksanaan, buah kesadaran dan bunga cinta. Nafsu juga adalah guru yang sabar. Ia tidak pernah bosan menggoda manusia. Setiap kali engkau jatuh, ia hadir. Setiap kali engkau bangkit, ia mencoba lagi. Dari kegigihan nafsu itu engkau belajar tentang kesungguhan. Betapa kuatnya daya tarik dunia. Betapa gigihnya dorongan rendah itu. Maka engkau pun belajar bahwa untuk mengalahkan sesuatu yang begitu kuat, engkau harus lebih kuat lagi. Nafsu melatih otot batinmu, sebagaimana beban melatih otot tubuhmu. Orang yang tidak pernah berhadapan dengan beban, tidak pernah mengangkat apapun, tubuhnya akan lemah. Begitu pula orang yang tidak pernah berhadapan dengan nafsu, ia mungkin tampak tenang tetapi sebenarnya rapuh. Begitu sekali saja godaan besar datang, ia roboh. Namun orang yang terbiasa bergulat dengan nafsu, yang jatuh bangun berkali-kali, yang melawan terus-menerus, akhirnya memiliki kekuatan batin yang kokoh. Kekuatan itu tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari tahun-tahun panjang bergulat dengan dirinya sendiri, dari penyesalan, dari air mata, dari doa yang tak henti, dari usaha yang terus diulang. Semua itu adalah buah dari keberadaan nafsu. Maka tanpa nafsu tidak ada kekuatan jiwa. Kadang kita bertanya mengapa manusia begitu lemah, mengapa ia mudah tergoda, mudah jatuh, mudah lalai. Jawabannya sederhana. Karena ia diciptakan untuk belajar, kelemahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jalan pembelajaran masih panjang. Jika manusia langsung sempurna, perjalanan berhenti di sana. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi pengalaman, tidak ada lagi pertumbuhan. Lihatlah anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Bila kita hanya melihat kejatuhannya, kita akan mengira ia lemah. Tetapi justru dari jatuh bangun itu, ia belajar keseimbangan. Suatu hari, ia bisa berlari, melompat, bahkan terbang dengan imajinasi. Begitu pula jiwa manusia. Ia jatuh berkali-kali ke dalam nafsu. Tetapi justru dari situ ia belajar keseimbangan batin. Suatu hari, ia akan mampu melampaui nafsu itu sendiri.
Nafsu juga mengajarkan manusia tentang kerendahan hati. Bayangkan bila manusia tidak memiliki nafsu, ia tidak pernah marah, tidak pernah tamak, tidak pernah iri, tidak pernah jatuh. Ia akan merasa dirinya sempurna, bahkan mungkin merasa setara dengan Tuhan. Nafsulah yang membuat manusia sadar bahwa ia lemah, bahwa ia tidak mampu tanpa bimbingan, bahwa ia selalu butuh penopang. Dari kelemahan itu lahir kerendahan hati. Dari kerendahan hati lahir keterhubungan. Bila manusia sempurna tanpa cacat, ia mungkin tidak pernah mencari. Bila ia tidak pernah mencari, ia tidak pernah menemukan. Nafsu membuat manusia tersesat, lalu mencari jalan pulang. Dan dalam mencari jalan pulang itulah, manusia menemukan arti rumah sejati. Setiap kali engkau menuruti nafsu, engkau merasa puas sesaat, lalu kosong kembali. Kosong itu menyakitkan, tetapi justru disitulah rahasia. Kosong itu adalah panggilan, sebuah suara halus yang berkata, "Bukan ini yang kau cari, ada sesuatu yang lebih tinggi." Dan engkau pun mencari. Tanpa nafsu engkau tidak pernah merasakan kosong itu. Tanpa kosong engkau tidak pernah mencari. Ada kalanya manusia membenci nafsunya sendiri. Karena nafsu membuat ia jatuh dalam dosa, menanggung malu, kehilangan kehormatan. Tetapi bila ia bijaksana, ia akan melihat bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan. Dosa adalah cermin yang membuatmu sadar bahwa engkau tidak sekuat yang engkau kira. Malu adalah cambuk yang membuatmu enggan mengulang. Kehilangan kehormatan adalah peringatan bahwa dunia ini rapuh. Dari semua itu engkau tumbuh. Maka jangan hanya membenci nafsu. Pahami pelajarannya. Setiap dorongan rendah adalah ujian. Bila engkau kalah, engkau belajar. Bila engkau menang, engkau naik satu tingkat. Ujian tidak pernah berhenti. Karena tanpa ujian, perjalanan terhenti. Nafsu menyediakan ujian tanpa henti, agar perjalananmu terus berlangsung. Mungkin engkau merasa letih, tetapi ketahuilah, letih itu pun bagian dari perjalanan. Letih membuatmu bersandar. Tanpa letih engkau mungkin merasa cukup kuat untuk berjalan sendiri. Tetapi dengan letih engkau sadar bahwa engkau tidak bisa sendirian. Dari kesadaran itu lahirlah penyerahan diri. Penyerahan diri adalah puncak dari perjalanan. Nafsu bukan hanya penghalang tetapi juga jembatan. Ia menutup. Tetapi dengan menutup, ia mengajarkan arti terbuka. Ia menjauhkan. Tetapi dengan menjauhkan, ia menyalakan rindu untuk mendekat. Ia menjerat, tetapi dengan menjerat, ia menumbuhkan hasrat untuk bebas. Segala sesuatu yang ia lakukan seakan berlawanan. Tetapi justru dari lawan itulah engkau tumbuh. Seperti api yang bisa membakar, tetapi juga bisa menghangatkan. Seperti air yang bisa menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan. Nafsu adalah kekuatan ganda. Ia bisa menghancurkan, ia juga bisa menyelamatkan. Semuanya bergantung pada bagaimana engkau memperlakukannya. Ada orang yang diperbudak oleh nafsu, ada pula orang yang memanfaatkan nafsu sebagai tunggangan. Perbedaannya hanya pada kesadaran. Orang yang tertidur akan digiring kemanapun oleh nafsu. Orang yang terjaga, ia menuntun nafsunya, ia menyalurkan dorongan itu untuk kebaikan. Nafsu adalah tenaga, dan tenaga bisa diarahkan. Tenaga marah, bila diarahkan dengan bijak bisa menjadi keberanian melawan kezaliman. Tenaga cinta bila diarahkan dengan benar bisa menjadi kasih yang mendidik dan menyembuhkan. Tenaga ingin memiliki, bila diarahkan dengan benar bisa menjadi motivasi untuk bekerja keras dan memberi manfaat. Semua berasal dari nafsu. Nafsu tidak selalu kotor, ia adalah bahan mentah. Engkaulah yang mengolahnya. Maka perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan menghapus nafsu, melainkan perjalanan melampaui nafsu. Engkau tidak bisa membunuhnya, karena membunuh berarti mematikan tenaga hidup. Tetapi engkau bisa menundukkannya, mengarahkannya, menjadikannya kuda yang membawa engkau ke puncak. Kuda yang liar memang menakutkan, tetapi bila ditundukkan ia akan menjadi kendaraan yang kuat. Nafsu pun demikian. Jangan membunuh kudamu karena engkau membutuhkannya untuk menempuh jalan panjang. Tundukkanlah ia, kendalikanlah ia, dan jadikan ia pembawa perjalananmu. Pada akhirnya engkau akan sampai pada titik di mana nafsu tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi sahabat. Ia tetap pamadis tetapi sudah tidak mengguncang. Ia tetap berbisik tetapi suaranya tidak lagi mengikat. Ia menjadi latar belakang yang tenang, sementara engkau berjalan dengan pasti menuju cahaya. Dan saat itu, engkau akan tersenyum kepada dirimu sendiri. Engkau akan mengerti bahwa semua kejatuhanmu, semua luka, semua air mata, semua pergulatan panjangmu, semuanya adalah bagian dari rencana yang indah. Tanpa itu semua, engkau tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhanmu.
Bayangkan seseorang yang hidup tanpa adanya nafsu, tanpa adanya keinginan, tanpa dorongan untuk mencapai sesuatu. Ia akan menjadi seperti sebuah batu yang diam, tidak bergerak, tidak menginginkan apapun, dan tidak pula menolak apapun. Hidupnya datar, tenang dalam arti beku, tanpa warna. Tetapi Allah menciptakan manusia bukan untuk membeku, melainkan untuk bergerak, berjuang, menempuh jalan panjang yang penuh dengan pilihan. Nafsu menjadi percikan api yang membuat manusia hidup, merasa dan mencari. Justru dari adanya nafsu itulah lahir perjalanan, lahir kerinduan, lahir upaya untuk menyeberangi jurang yang memisahkan. Tanpa nafsu, tidak ada jurang, dan tanpa jurang tidak ada pula perjalanan menuju Allah. Nafsu bukanlah musuh mutlak, melainkan sebuah medan tempur yang mendewasakan. Ia menjadi penghalang, sekaligus menjadi pintu. Seseorang yang melawannya menemukan kekuatan. Seseorang yang terseret olehnya menemukan kehinaan. Tetapi dalam keduanya, tetap ada pelajaran, ada dinamika, ada gerakan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Seperti ombak yang berulang kali menghantam pantai, nafsu datang berulang kali dalam berbagai bentuk. Ingin dihormati, ingin diakui, ingin memiliki, ingin berkuasa, ingin dicintai. Semua itu pada mulanya menutup pandangan manusia dari wajah Allah. Namun justru karena tertutup, manusia mulai mengasah mata hatinya untuk melihat di balik tirai. Setiap perjalanan spiritual selalu berawal dari sebuah benturan. Benturan dengan nafsu. Seorang hamba ingin mendekat kepada Tuhannya, tetapi nafsunya mengikat kakinya. Ia ingin bebas dari dunia, tetapi nafsu dunia memanggilnya dengan gemerlap yang menipu. Ia ingin menenggelamkan diri dalam zikir, tetapi nafsunya menarik ke arah kenyamanan tidur. Dari pertarungan itulah perjalanan dimulai. Nafsu menjadi garis batas antara engkau dengan Allah. Dan semakin engkau melampaui batas itu, semakin dekat engkau dengan sumber cahaya. Maka, perjalanan menuju Allah tidak mungkin ada bila tidak ada sekat yang harus ditembus. Sekat itu bernama nafsu. Dialah dinding yang memisahkan engkau dari dia. Tetapi ingatlah, tanpa dinding itu, engkau tidak akan pernah tahu arti kerinduan. Tanpa dinding itu engkau tidak akan pernah tahu makna perjuangan. Sebab bila semua jarak hilang, bila semua sekat lenyap sejak awal, maka engkau sudah berada di sisinya tanpa pernah mengerti arti perjalanan. Dan hakikat manusia adalah berjalan, bukan sekadar ada. Perhatikan orang yang jatuh ke dalam dosa. Seringkali ia merasa sangat jauh dari Allah. Rasa jauh itu membuat hatinya sakit, jiwanya gelisah, pikirannya resah. Tetapi rasa jauh itulah yang kelak dapat menuntunnya kembali. Sebab dari keterasingan lahir pencarian. Dari kehilangan, lahir keinginan untuk kembali. Nafsu menjerumuskan manusia ke lembah, tetapi di lembah itulah manusia belajar menengadahkan wajahnya ke langit. Tanpa lembah, ia tidak akan pernah tahu betapa tinggi gunung itu. Jarak yang diciptakan oleh nafsu adalah rahmat tersembunyi. Ia adalah ilusi yang seakan memisahkan, padahal hakikatnya mendekatkan. Karena dengan adanya jarak engkau terdorong untuk berjalan. Dengan adanya sekat, engkau terdorong untuk mencari pintu. Dengan adanya tirai, engkau terdorong untuk menyingkap. Inilah paradoks yang hanya dapat dipahami bila engkau merasakannya. Nafsu membuatmu jauh, tetapi dengan melawannya engkau justru semakin dekat. Ada kalanya engkau merasa sudah menang atas nafsu, tetapi tiba-tiba ia muncul dalam bentuk lain. Engkau menolak kemewahan, tetapi engkau ingin dipuji karena menolak. Engkau menghindari dunia, tetapi engkau ingin dihormati karena asketismemu. Nafsu memiliki wajah yang tak terhitung, dan setiap wajahnya bisa menipu. Namun di balik tipu daya itu tersimpan hikmah yang dalam. Engkau tidak boleh lengah. Engkau tidak boleh berhenti. Engkau harus terus berjalan. Nafsu adalah lawan abadi, dan justru karena abadi itulah perjalananmu tidak pernah selesai. Andai manusia tidak memiliki nafsu, maka tidak ada istilah ikhlas, tidak ada istilah sabar, tidak ada istilah tawakal. Semua itu lahir karena manusia berjuang melawan keinginannya sendiri. Ikhlas hanya bermakna ketika ada godaan untuk ria. Sabar hanya bermakna ketika ada rasa ingin marah, ingin mengeluh. Tawakal hanya bermakna ketika ada rasa ingin mengendalikan segalanya. Tanpa nafsu tidak ada nilai dari semua itu. Hanya ada diam tanpa dinamika, tenang tanpa kedalaman. Engkau mungkin pernah merasa, alangkah baiknya jika aku bebas dari nafsu, sehingga aku bisa langsung bersama Allah. Tetapi sebenarnya, bila itu terjadi, engkau bukan lagi manusia, melainkan malaikat. Dan jalan malaikat bukan jalan manusia. Jalan manusia adalah jalan perjuangan, jalan benturan, jalan jatuh bangun.
Dari sanalah lahir kedekatan yang istimewa. Allah mencintai manusia bukan karena mereka sempurna, melainkan karena mereka berjuang. Tanpa nafsu tidak ada perjuangan, dan tanpa perjuangan tidak ada cinta yang sejati. Nafsu adalah bahan bakar, tetapi juga ujian. Ia dapat membakar dan menghancurkan, tetapi juga dapat menerangi perjalanan jika diarahkan dengan benar. Bayangkan pelita. Api yang kecil bisa memberi cahaya, tetapi api yang besar bisa membakar rumah. Nafsu adalah api itu. Bila engkau kendalikan, ia menjadi penerang. Bila engkau lepaskan, ia menjadi bencana. Maka perjalanan menuju Allah tidak lain adalah perjalanan mengendalikan api itu, mengubahnya dari musuh menjadi sahabat, dari penghalang menjadi kendaraan. Seseorang yang benar-benar mengenal dirinya akan menyadari bahwa setiap detik hidupnya adalah pertemuan dengan nafsu. Tidak ada saat yang bebas darinya. Ketika ia makan, ketika ia berbicara, ketika ia beribadah, bahkan ketika ia berzikir, nafsu hadir menyusup dalam bentuk yang samar. Tetapi jangan putus asa. Justru karena kehadirannya yang terus-menerus, engkau diberi kesempatan tanpa henti untuk memilih. Setiap pilihan adalah langkah, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalananmu menuju Allah. Andai engkau berada dalam dunia tanpa nafsu, engkau tidak akan pernah mengenal diri, sebab diri hanya tampak ketika ada sesuatu yang harus dihadapi. Nafsu menyingkapkan wajahmu yang sejati. Apakah engkau seorang pecinta dunia atau pecinta Allah? Tanpa nafsu, wajahmu tersembunyi, dan engkau tidak akan tahu siapa dirimu. Dengan nafsu engkau melihat dirimu sendiri, meskipun seringkali dengan rasa malu dan penyesalan. Tetapi dari rasa malu itu lahir kerendahan hati, dan dari kerendahan hati lahir kedekatan dengan Allah. Maka jangan sekali-kali berharap hidup tanpa nafsu. Yang seharusnya engkau harap adalah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan dan mengarahkan nafsu. Biarkan ia tetap ada, tetapi jangan biarkan ia berkuasa. Biarkan ia tetap berbicara, tetapi jangan biarkan ia memimpin. Engkau adalah pengendara, nafsu adalah hewan tunggangan. Tanpa tunggangan, perjalanan tidak ada. Tetapi bila tunggangan yang memimpin, engkau akan tersesat. Inilah rahasia perjalanan menuju Allah. Bukan membunuh nafsu, tetapi menaklukkannya. Perjalanan ini panjang, melelahkan, penuh luka, tetapi indah. Karena setiap luka yang ditinggalkan nafsu adalah tanda bahwa engkau pernah berjuang. Setiap air mata yang jatuh karena kalah dari nafsu adalah benih kerinduan yang lebih dalam. Dan setiap kemenangan kecil atas nafsu adalah langkah kecil mendekat kepada Allah. Tanpa nafsu engkau tidak punya medan tempur. Tanpa medan tempur engkau tidak punya kemenangan. Tanpa kemenangan engkau tidak punya cerita untuk dibawa di hadapan Allah. Akhirnya engkau akan memahami, jarak antara dirimu dan Allah bukanlah jarak yang nyata. Ia adalah jarak yang diciptakan oleh nafsu agar engkau punya alasan untuk berjalan. Sekat itu bukanlah sekat yang hakiki, tetapi sekat yang membuat perjalananmu bermakna. Dan ketika engkau berhasil melampauinya, engkau akan tersenyum dan berkata, ternyata engkau selalu dekat, hanya saja aku harus berjalan melewati diriku sendiri.